kita percaya di dalam ibadah kesucian yang hari ini akan dipimpin oleh guru sekolah minggu dan kakek Maren yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pertolongan kita di dalam sepanjang ibadah ini berkat kita asalnya dari Allah kita yang kita sembah dan kita layani itu. Kepada pemimpin ibadah dipersilakan. Kita
kapal masih lambat, tapi suasana itu udah mulai ada ya. Kita akan bisa belajar Tuhan. Itu Tuhan Yesus. Tiba saatnya bagi kita untuk membagikan apa yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini melalui kesaksian. Namun sebelum itu saya akan kita semua akan mengajarkan pujian dari penyanyi yang dalam keselamatan nomor 100 ayat yang pertama dan kedua.
Kalau semuanya, oke. Selamat pagi semuanya. Selamat untuk saudara Jefferson untuk mendapatkan juara 2, dan kita akan melanjutkan kepada kita nyanyikan ayatnya yang kedua dan bersama kita ini selain Pastor dan 3 orang adik saya, ini rupanya alumni semua dari Ilmu Besar. Ya, saya sendiri alumni di paling senior. Nah, berbicara tentang pengalaman baptisan di Aceh, saya pernah ke Aceh pasca tsunami 2005. Itu saya dijadwalkan 2000. Itu saya masih bergabung dari satu NGO atau organisasi non-pemerintah, di mana organisasi ini itu memberi bantuan dengan pengadaan rumah. Saya lupa daerah-daerahnya, termasuk di Malabo. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu saya ada di sana, ini berangkat dari Bandung, dari Bandung Jakarta, waktu itu akses mobilitas menuju ke Aceh masih sangat terbatas. Jadi saya dari Jakarta diinformasikan kita ke Medan dulu, penerbangan ke sana dengan cuaca yang lumayan tidak bersahabat. Pesawat yang kami tumpangi Adam Air, mungkin saudara-saudara masih ingat, yang sekarang sudah dilikuidasi karena ada satu dan lain hal. Nah, waktu penerbangan dari Jakarta menuju Medan ini memang pesawat kami itu sempat turun. Nah, jadi di sebelah saya kiri kanan, alhamdulillah kiri kanan saya ini semua persoalan, ya, artinya sudah mengatakan dengan segala macam ayat-ayat. Nah, kebetulan memang saya bersama dengan tim, jadi saya tidak sendiri. Berangkat dari Jakarta menuju Medan. Di Medan kami sempat diajak untuk ke Nias, karena Nias juga terdampak gempa tapi cukup rusak juga. Jadi itu kami sampai di Medan itu jam 7 pagi, penerbangan dari Jakarta jam 6:45 menit. Lalu di Medan kami diinformasikan akan naik pesawat yang agak lebih kecil karena dulu sekolah itu waktu itu tidak bisa dimasuki. Dan pengalaman saya menuju Aceh itu pengalaman pertama kali karena saudara-saudara tahu konflik berkepanjangan antara pemerintah dengan gerombolan yang disebut dengan GAM, gerombolan Aceh Merdeka, gerakan Aceh Merdeka ini separatis. Ya, saya mendapat cerita dari opung kita yang berdekatan hari Kamis yang lalu. GAM itu memang kejam sekali. Ya, jadi kalau di Papua barangkali OPM ini ya kita sudah mendengar bersama, ada salah satu pilot yang sudah dibebaskan. Itu negosiasinya nggak terlalu ribet dan tidak harus menghabiskan fisik yang berlebihan, apalagi dengan peralatan militer yang canggih kemudian melakukan operasi militer itu tidak jadi dilaksanakan. Puji Tuhannya kita punya kepala staf ini angkatan darat, orang Kristen, orang yang selalu beribadah kepada Tuhan. Saya memuji Tuhan pada waktu pembebasan pilot ini. Nah, kembali ke Aceh, jadi GAM ini memang sadis. Nah, kami diinformasikan di Medan bahwa jangan
jangan gegabah kamu berbicara tentang nasionalisasi. Ya, berbicara tentang Indonesia, berbicara tentang merah dan putih, itu harus hati-hati. Karena kita akan masuk ke daerahnya mereka, sarangnya mereka. Nah, saya pikir, sudahlah, kalau begitu saya usulkan kepada Tuan Pak, gimana kita jalan-jalan saja dari Medan menuju ke Aceh. Tidak disetujui, walaupun nanti di setiap rombongan itu ada, dari mobil kami itu misalnya ada sekitar 20 mobil, di tiap 20 mobil itu nanti ada panser-panser baik dari militer atau dari kepolisian itu mengawal kami, karena kami mau bantuan cukup banyak, ya. Nah, tetapi hal itu belum dilakukan, akhirnya kami penerbangan dari Medan menuju Aceh. Nah, saudara-saudara sekalian, waktu kami mendarat di Aceh itu si kondisi lapangannya nanti kalau Johnson mendarat kayak kemarin itu sudah dengar. Kalau zaman kami begitu kami mendarat itu masih tercium aroma bau busuk, karena tidak jauh dari bandara di Aceh itu ada beberapa pemakaman massal korban-korban dari suku ini. Nah, perjalanan dari bandara menuju kota inilah yang paling rawan, karena kita nggak tahu kita rawan dibegal, gerombolan. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, saya pernah berdoa sama di 2004 kan, saya belum pernah ke daerah Sumatera, maksudnya daerah Aceh atau Medan atau yang daerah Sumatera ini. Boleh nggak nanti ada kesempatan saya ke sana, dan doa itu pernah aku di 2005 di bulan Maret saya penerbangan dari Jakarta Medan Aceh. Nah, kalau berbicara tentang ibadah, betul yang Johnson bilang, tidak sembarangan. Ya, jadi kami waktu itu didudukkan dari satu hotel, dicari ruangan yang memang benar-benar kedap suara, jadi tidak akan keluar ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, pokoknya tidak akan ada keluar suara. Kami hanya di sini. Bayang, kami ibadah di bayang-bayang ini ketakutan kalau ada serangan-serangan yang kita nggak tahu ya. Ini serangan ini biasanya mendadak spontan. Ya, jadi saya sangat bersyukur kita bisa punya pengalaman kembali ikut Polri di Aceh. Meskipun keadaannya berbeda dengan waktu saya ke sana, tapi saya meyakinkan diri saya kepada Tuhan dan juga buat adik saya di Yasuan Putra yang masih sekarang, dan juga para alumni yang hadir di hari ini, jangan pernah meremehkan ketika hidup dipelihara oleh Tuhan. Itu salah satu jaminan Tuhan. Jika kamu nanti atau kita atau saya selesai di panti asuhan, ya kita nggak ada yang sempurna, tapi pengalaman itu akan Tuhan katakan. Makanya kalau Jokisan cerita tentang Aceh atau Opung cerita tentang Aceh, saya langsung bilang, oh benar. Ya. Tapi kemanapun nanti kita bisa pergi, satu aja, kita setia sama Tuhan. Itu kunci. Saya nggak pernah membayangkan bisa kemana-mana itu, bukan karena saya punya uang, bukan, tapi semua. Ya. Saya alumni dari Dr. Cito yang barangkali sangat bersyukur karena masih dari sekolah, saya masih sekolah di SMA saja, studi turnya itu tiap tahun itu nggak kaleng-kaleng. Paling jauh kami ke Bali, ya masih zaman tahun 97, 98, 99, dan itu krisis moneter. Tapi sekali lagi semua Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita, khususnya kami, saya pribadi, saya merasakan Jokison dengan saya, Ivan, Diara, teman-teman yang lain, alumni, kita pernah ada dalam satu tempat di mana kita dibina, tapi bukan untuk dibinasakan. Nah, supaya kita tidak dibinasakan itu bukan berarti tidak patut dibinasakan. Ketika kita sudah berada di luar, lingkaran itu siap dan tidak siap hadapi mental saya, meskipun
meskipun di tengah jalan mungkin kita ada masalah, mungkin kita ada sesuatu hal yang tidak mengenakan hati kita, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah melihat dan memandang ketika kamu berdosa, lalu kamu merasa diri bahwa saya tidak berguna. Enggak, jangan begitu. Ini kekuatan yang saya dapatkan dari seorang hamba Tuhan yang berpikir secara baik, dan dia katakan bahwa jangan ada yang sempurna kok di dunia ini, yang sempurna kan. Jadi jalankan saja apa yang maunya Tuhan. Kalaupun itu sudah terjadi, ya sudah, kamu tinggal memaafkan dirimu dan kita ya udah buka aja lembaran baru itu dan kuatkan juga angkat yang nantinya bakal akan sama dengan kebenaran hidup di Tuhan. Nah, bersyukur ada Ivan, ada Profesor, mereka Nabiara, mereka sudah mulai saya lihat sudah jauh lebih baik. Hidup di luar itu memang enggak kan? Kita nggak bisa mengatakan sama orang, Pak saya nggak punya uang untuk beli makan, lalu kita datang sekolah untuk bisa minta makan, nggak bisa. Makan 3 kali sehari itu berarti ya, tapi di luar belum punya uang pun juga masih mikir, gua kalau makan pagi, makan siang, makan malam belum tentu bisa. Tapi kalau dengan Tuhan itu pasti bisa. Makanya kesaksian besar saya alami tadi dengan alumni juga, dia kita bahu-bahu. Kalau ada adik-adik kita yang perlu untuk dikuatkan, disupport dengan berbagai macam hal yang baik, maka bukan insya Allah ya, tapi pasti dengan Tuhan semuanya akan menjadi satu. Saksian saya dengan Tuhan memberkati semuanya. Kesaksian yang luar biasa. Terima kasih untuk pengalamannya yang sangat luar biasa. Kita akan melanjutkan, masih ada satu kesempatan lagi dan yang kita ayatnya yang ketiga dan keempat.
bahwa Engkau adalah Allah yang peduli pada kami, yang akan tidak pernah membiarkan kami melakukan tidak adil. Karena itu ya Tuhan, kami juga mau berkomitmen di depan Tuhan saat ini supaya hidup kami juga selalu seturut dengan firman-Mu, karena Engkau adalah Allah yang adil. Tolong kami supaya kami juga diingatkan supaya kami tidak menjadi orang yang berlaku tidak adil atau mencurangi orang lain dalam bentuk apapun ya Tuhan. Kami rindu di Tuhan, sekarang kita memberikan yang terbaik. Dan kita menjadi petani hidupnya nomor 435. Terima kasih buat semua. Ibadah kita pada minggu ini, saudara silakan berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian dari nyanyian nomor 320. Kami jalan maju. Kita akan berjalan di minggu ini bersama Tuhan. Ya, semuanya Tuhan. Semangat berarti ya. Kita
Jemaat sekalian harus memberkati kita sekalian.